Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak soleh-soleha dan ayah bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, tetap semangat dan tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sayang, malam hari ini kita akan belajar tematik dengan ibu guru ya. Sudah disiapkan buku paket dan alat tulisnya? Hebat. Tapi sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sayang, agar pembelajaran malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik sayang, ibu yang memimpin ya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Amin. Nah, jika semuanya sudah berdoa dan sudah menyiapkan buku paket dan alat tulisnya, sekarang kita bisa mulai pembelajarannya. Dan untuk ayah bunda, jangan bosan-bosan ya untuk selalu mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah. Terima kasih. Baik sayang, sekarang kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran malam hari ini yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Nah, yang kedua tujuan pembelajarannya kalian dapat menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dengan tempo dan nada tinggi yang baik dan benar. Nah, itu dia sayang, tujuan pembelajaran kita malam hari ini ya. Sekarang bisa disimak pembelajaran yang akan ibu berikan. Jangan lupa kalian mencatat poin-poin yang ibu guru berikan ya sayang. Oke, sekarang disimak pembelajarannya. Selamat belajar dan selamat menonton video pembelajarannya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut beberapa contoh pahlawan di Indonesia. Ada Cut Nyadin dari Aceh, Sisi Mangaraja dari Sumatera Utara, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan ada juga Silas Papare dari Papua. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya sayang. Bisa kalian cari tahu nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang beberapa sejarah pahlawan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pahlawan Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kejajahan Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan harga sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dorstad di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya.
Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Dan yang selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintah Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Ir Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang persatuan bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Presiden Republik Indonesia pertama, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayat, Bung Karno telah menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat keadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Selanjutnya ada pahlawan Ki Hajar Dewantara. Lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Nama lengkapnya Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Sekolah Guru Jawa Stovia. Karir wartawan di beberapa surat kabar. Ki Hajar Dewantara pada dasarnya merupakan anak dari pasangan Pangeran Surjaningrat dan juga Raden Ayu Sandiah. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman yang dulunya sempat mengayam pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kala itu sampai kemudian melanjutkan pendidikan di Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Hanya saja dikarenakan Suwardi tersebut sempat sakit, maka ia tidak sempat menamatkan pendidikannya kala itu. Hingga kemudian ia bekerja sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar. Baik sayang, ini dia sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Bisa kalian tulis ya. Yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Yang ketujuh, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita bernyanyi bersama yuk sayang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Oke sayang, sekarang Ibu akan beritahu kesimpulan dari pembelajaran kita malam hari ini. Kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah di Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Untuk tugasnya, kalian bisa menyanyikan lagu nasional, apa saja ya sayang, dibebaskan dengan berdandan seperti tokoh pahlawan yang kalian sukai. Jadi tokoh pahlawannya boleh tokoh pahlawan siapa saja ya. Baik sayang, itu dia pembelajaran kita malam hari ini. Bagaimana? Sudah dimengerti bukan? Alhamdulillah, jika semuanya sudah dimengerti, kalian bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia ya. Bisa mencari tahunya lewat internet, lewat buku sejarah, dan masih banyak media-media yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembelajaran yang akan Ibu berikan. Untuk tugasnya tidak perlu dikerjakan malam hari ini sayang. Ibu guru tunggu sampai minggu depan ya. Silakan dikerjakan. Dan jangan lupa selalu dipelajari pembelajaran yang sudah Ibu guru berikan. Untuk hafiz Qur'annya juga selalu disetorkan setiap minggunya ya sayang. Dan pembiasaan baiknya serta buku kebaikannya selalu diisi dan dikerjakan. Baik sayang, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran yang Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya sayang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mengerjakan pembiasaan baiknya. Oke sayang, Ibu guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.